Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salutation people of tomorrow. Kembali lagi di salah satu proker divisi akademik dari AMSA Universitas Bosowa, yaitu TTS, Try to Save Life. Pada TTS episode 4 kali ini kita akan membahas mengenai serangan jantung. Sebelumnya perkenalkan, saya Feisha Junior Andriana sebagai moderator pada TTS kali ini. Pada kesempatan kali ini saya juga ditemani oleh dokter yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Andi Alif Utama Armin, spesialis jantung dan pembuluh darah, subspesialis kardiologi pediatrik dan penyakit jantung bawaan konsultan, Fellow Indonesian Heart Association, dan sejak 2016 merupakan instruktur Advanced Cardiac Life Support. Baik dokter, mungkin dokter boleh menyapa dan memperkenalkan diri dokter. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil saja saya Dr. Alif. Saat ini saya merupakan konsultan dari penyakit jantung bawaan dan juga instruktur sejak 8 tahun terakhir, instruktur dari Advanced Cardiac Life Support, di mana kita akan menangani kasus-kasus emergensi pada kegawat daruratan, terutama untuk di jantungnya itu sendiri. Saat ini saya sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, dan saat ini saya juga berpraktek di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar, di PJT, kemudian di Rumah Sakit Siloam, dan juga Rumah Sakit Kemayan. Baik dokter. Baik dokter, pada TTS kali ini dok, kita akan membahas seputar serangan jantung dokter. Nantinya kita akan tampilkan sebuah video kreatif yang telah kami buat terkait dengan serangan jantung. Sekiranya nanti dokter dapat membagikan edukasi terkait apa saja yang dapat menjadi gejala, faktor resiko, dan tata laksana awal dari penyakit serangan jantung dokter. Ya mungkin dokter kita bisa lihat bersama-sama terlebih dahulu videonya dulu. Halo. Pak, iya. Ini teman mati udah jatuh. Iya, gila tragis ya. Sedangkan dia juga, paling paham. Pada kondisi pasien serangan jantung yang mengalami kolaps, yang pertama kita lakukan adalah meminta bantuan seperti yang telah kita lihat dalam video yang tadi. Kemudian kita memposisikan pasien di tempat yang datar dan juga keras. Berikutnya yang kita lakukan adalah kita cek kembali kesadarannya, apakah dia sudah kembali sadar atau masih dalam keadaan kolaps. Pak, ternyata tidak ada respon, segera kita lakukan cek nadi. Nadi menentukan apakah dia terjadi cardiac arrest atau henti jantung atau tidak. Kita cek nadi selama 10 detik, apabila tidak ada nadi, positif, pasiennya adalah henti jantung. Yang berikutnya kita lakukan adalah kita posisikan untuk melakukan tindakan pijat jantung dari luar atau RJP. RJP kita lakukan dengan posisi pasien bahu dari penolong sejajar dengan tubuh dari pasien. Kita tekan di dada dengan kedalaman sekitar 5-6 cm, kemudian kecepatan 100-120 kali per menit. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berikutnya setelah 30 kali kita lakukan resusitasi, berikutnya adalah kita lakukan bantuan nafas. Kita posisikan ambubek. Oke, kemudian dengan teknik CE clamp kita melakukan headlet dan chin lift kepada pasien. Kita memberikan pasien udara sebanyak 2 kali, pump. Apabila kita tidak mempunyai ambubek, kita dapat menggunakan sistem mouth to mouth. Cuman ini lebih beresiko terjadi penularan kepada penolong yang
hal yang kita bisa lakukan adalah kita dapat menggunakan tisu atau kain untuk menghalangi antara saluran nafas pasien dengan saluran nafas dari penolong itu sendiri. Yang harus diperhatikan ketika kita melakukan resusitasi jantung dari luar atau RJP pada pasien adalah yang disebut dengan high quality CPR. Pertama adalah kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Kemudian harus dipompa dengan kuat, yaitu kedalaman sekitar 5 sampai 6 cm. Kemudian yang ketiga adalah recoil yang sempurna. Jadi pengembangan dada itu harus kembali ke posisi awal. Yang terakhir adalah hindari interupsi yang berlebihan. Jadi RJP akan kita usahakan untuk lakukan secara terus-menerus. Baik dokter, tadi baru saja kita melihat video yang menampilkan kasus mengenai serangan jantung, dok. Mungkin saya langsung saja, dok. Kalau dari pandangan dokter sendiri, definisi mengenai serangan jantung itu apa, dok? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara serangan jantung, jadi serangan jantung ya dari orang awam itu sebenarnya definisinya sangat-sangat luas ya. Tapi kalau misalnya secara guideline ya, serangan jantung atau cardiac heart attack atau biasa juga kita sebut dengan angina acute coronary syndrome ya. Acute coronary syndrome adalah kondisi di mana terjadi sumbatan di arteri koroner yang menyebabkan suplai oksigen ya ke miokard itu tiba-tiba terhenti. Nah, ketika itu terjadi, yang terjadi adalah miokardnya itu hipoksia, kekurangan oksigen, kemudian dia menimbulkan nyeri. Jadi nyerinya itu yang biasa kita sebut dengan serangan jantung. Seperti itu kurang lebih. Oh, baik dokter. Setelah definisi dokter, tentunya serangan jantung ini sendiri pastinya memiliki gejala-gejala. Sebelum kita mengalami serangan jantung pasti ada gejalanya, dok. Kira-kira gejalanya itu apa saja, dok? Nah, jadi gejalanya itu yang satu yang paling terasa adalah nyeri dada. Nah, nyeri dada, tapi nyeri dada kan luas. Nyeri dada itu bisa macam-macam yang menyebabkan ya, bukan cuma serangan jantung saja. Ada masalah di otot atau di tulang dada bisa, ada masalah di saluran pencernaan atau biasa orang sebut GERD bisa, ada masalah di paru juga kan di dada itu juga bisa. Nah, biasanya kalau misalnya kita mau lebih spesifik apakah ini serangan jantungnya, nyeri dadanya karena serangan jantung atau bukan, biasanya itu nyerinya yang pertama itu tidak dapat dilokalisir. Nah, seperti itu, tidak dapat dilokalisir. Jadi biasanya saya tanya ke pasien, Pak, nyerinya bisa tolong tunjuk satu jari nggak? Ya, nah satu jari dok, iya. Sebelah mana? Satu jari. Biasanya di sini dok. Jadi pasien itu tidak bisa yang mana dari kiri apa dari kanan atau tengah-tengah itu kurang, atau biasa disebut satu jari. Saya tidak bisa tunjuk satu jari dok, pokoknya sekitar sini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya dia menjalar ya ke rahang dan juga ke lengan. Nah, kayak gitu, menjalar ke lengan, ke rahang. Kemudian yang terakhir adalah yang paling khasnya, dia disertai dengan keringat dingin. Misalnya dia lagi tidur malam atau subuh, AC dingin tapi kok tiba-tiba bajunya basah. Bajunya basah. Kemudian tapi dia tidak demam, tidak apa, kok tiba-tiba ini lagi istirahat kok bajunya basah. Nah, itu biasanya lebih spesifik ya, lebih spesifik ke arah masalah di jantung dibanding masalah yang lain. Seperti itu kurang lebih. Baik dok. Ternyata belum tentu kalau kita sakit dada itu belum tentu sebagai serangan jantung. Iya, jangan semua disamakan sakit dada itu serangan jantung, jangan. Iya betul dok, karena banyak pasti di luar sana ketika sakit dadanya, ini serangan jantung, pasti banyak yang seperti. Janganlah amit-amit. Oke, baik dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dok, faktor risikonya dok, faktor risiko dari serangan jantung ini sendiri itu apa saja dok? Nah, iya. Jadi betul sekali. Jadi selain kita lihat
untuk serangan jantung ini sendiri, selain kita lihat bagaimana jenis nyeri dadanya, tentu saja kalau misalnya serangan jantung harus ada faktor risiko. Tuh, jadi tidak semata-mata misalnya perempuan 14 tahun nyeri dada, wah serangan jantung, nggak semuanya seperti itu. Jadi memang harus ada faktor risiko karena ini kan serangan jantung karena aterosklerosis. Aterosklerosis itu penyakit degeneratif. Degeneratif itu bagaimana? Dia semakin bertambah usia, semakin dapat terjadi, ya. Jadi kalau misalnya bayi nggak mungkin, gitu. Kalau misalnya orang tua paling mungkin. Nah itu dia pertama, dari usia dulu, ya. Jadi usia, ketika kita bicara usia, faktor risiko untuk laki-laki ada di atas 45 tahun, perempuan ada di atas 55 tahun. Kemudian ada juga faktor jenis kelamin. Ya, jenis kelamin itu kalau misalnya laki-laki itu lebih beresiko dibanding perempuan, ya. Ya, perempuan memang lebih ini sama Tuhan, ya. Ya, tapi ketika wanitanya sudah menopause, nah itu faktor risikonya udah sama. Seperti gitu, ya. Kemudian faktor keluarga, ya. Faktor keluarga tidak menentu bahwa faktor keluarganya bahwa orang tua saya ada penyakit jantung, ya. Saya juga kena penyakit jantung, itu enggak seperti itu. Jadi misalnya bahkan biasanya juga, oh orang tua saya sudah meninggal di usia 40 tahun, tiba-tiba tidak ditahu penyebabnya. Nah itu kan biasanya karena serangan jantung, ya, atau cardiac arrest-nya. Nah itu lebih beresiko dibanding misalnya, oh ya orang tua saya sudah memang riwayat jantung, sekarang usia 75 tahun masih ada kayak gitu. Tapi itu kan kayak kalau misalnya 75 tahun sekira sudah banyak bonusnya lah. Kan rata-rata Indonesia kan sekitar 65 tahunan, ya. Jadi memang sudah wajar lah ada aterosklerosis di jantungnya, kurang lebih seperti itulah, ya. Kemudian kita gali lagi, apakah ada riwayat penyakit lain yang berhubungan dengan jantung? Itu kan jantung kan penyumbatan di koroner. Nah, penyumbatan ini, pembuluh darah ini bisa juga di tempat lain. Misalnya ada stroke iskemik, ya, ada riwayat stroke, juga beresiko juga kita harus periksa juga jantungnya apakah ada sumbatan juga, tuh. Kurang lebih seperti itu. Atau penyumbatan di kaki gitu, penyumbatan pembuluh darah kaki, dan itu juga beresiko. Nah itu tadi faktor risiko yang tidak dapat diubah, ya, unmodifiable risk factor. Nah yang satu lagi adalah modifiable risk factor, atau yang kita bisa perbaiki sebenarnya, ya. Nah yang kita bisa perbaiki itu satu, semua pasti sudah tahu merokok, ya, betul. Ya, merokok, baik perokok aktif atau pasiennya sendiri yang merokok, atau perokok pasif. Perokok pasif itu kayak gimana? Misalnya di lingkungannya, di rumahnya itu ada yang merokok, terus bilang, saya merokoknya tidak di kamar, saya merokoknya di ruang tamu. Tapi harus diingat, racun dari rokok itu nempel pasti, ya. Kalau misalnya nempel di baju, oke, bisa dicuci 2-3 kali cuci sudah hilang racunnya. Nah sekarang saya tanya, kalau misalnya gorden atau sofa tempat dia merokok itu kira-kira dalam 1 tahun pernah dicuci tidak? Ya, nggak tahu. Dalam 5 tahun mungkin nggak pernah dicuci juga kan? Itu dia. Nah faktor risikonya seperti itu, merokok. Kemudian faktor risiko penyakit yang lain seperti diabetes mellitus juga meningkatkan risiko untuk serangan jantung, hipertensi, ya. Kemudian dislipidemia itu kolesterolnya yang tidak terkontrol. Kemudian obesitas itu kegemukan, ya. Kegemukannya itu terutama central obesity, gemuknya itu di perut aja, misalnya kayak gitu, ya.
Tapi yang lain-lain ini kan sebenarnya bisa dimodifikasi. Kita bisa olahraga, jaga pola makan. Kalau misalnya memang sudah terkena hipertensi atau kita sudah terkena diabetes kan ada obatnya sebenarnya. Selama gula darah terkontrol, tensi terkontrol, risikonya akan turun. Merokok ya sudah, tinggal simple berhenti merokok seperti itu. Oke, Dok. Tadi saya sempat dengar mengenai umur ya, Dok ya. Umur itu sebagai salah satu faktor risiko dan hal tersebut menjadi perbincangan, Dok, di kalangan masyarakat dan menjadi mitos di luar sana, Dok. Nah, mitos yang beredar di luar sana ini, Dok, mengenai bahwa serangan jantung ini hanya dapat terkena pada lansia. Nah, bagaimana tanggapan dokter mengenai mitos tersebut, Dok? Oke, jadi saya perlu luruskan saja. Jadi ini namanya faktor risiko. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa misalnya laki-laki di bawah 45 tahun kok sudah kena serangan jantung. Kita lihat faktor risiko yang lainnya. Misalnya dia merokoknya hebat, kemudian ternyata dia sudah hipertensi dari lama, itu tidak menutup kemungkinan. Apalagi pola hidup yang sekarang ini ya, dengan adanya pesan makanan online kan, wah, makanan-makanan sudah tidak sehat, kita bisa makan di mana-mana ya, itu sudah merubah semuanya ya. Nah, makanya kalaupun memang faktor risikonya dari usia saja tidak bisa dilihat demikian, kita harus lihat yang lain juga. Nah, kemudian yang kedua, serangan jantung yang mungkin didefinisikan sama orang luas adalah misalnya kematian mendadak. Itu juga karena serangan jantung, cuman bukan semata-mata karena koronernya. Jadi bisa juga karena gangguan aritmia. Gangguan aritmia itu gimana? Jadi gangguan listrik jantung. Nah, ini bisa kena siapa saja sebenarnya ya. Kayak ada beberapa tahun yang lalu, beberapa saat yang lalu, artis ya lagi olahraga, masih muda, terus tiba-tiba kolaps di lapangan, kemudian tiba-tiba akhirnya tidak terselamatkan kan, meninggal dunia. Ini kita sebenarnya tidak tahu secara pasti kenapa nih ada yang olahraganya bagus tapi tiba-tiba meninggal kayak gitu kan. Didugain serangan jantung, tapi serangan jantungnya mungkin ya, karena kita nggak tahu, mungkin karena bukan koronernya, tapi ada gangguan aritmia yang menyebabkan henti jantung. Nah, henti jantung ini sebenarnya yang kita sebut dengan sudden cardiac death. Nah, ini lebih bahaya lagi sebenarnya kalau kita mau bahas di sana. Iya, Dok, betul, Dok. Kalau dari dokter sendiri sudah pernah, Dok, dapat pasien yang mungkin umurnya di bawah, kira-kira ada tidak ya, Dok, yang di bawah 20 tahun atau mungkin di bawah 30 tahun yang sudah kena serangan jantung, Dok? Oke, serangan jantung secara spesifik karena ini ya, karena sumbatan di koroner ya. Iya, betul, Dok. Yang paling mudah saya dapatkan itu wanita usia 28 tahun. Cukup muda ya, Dok? Cukup muda. Ya, ini saya tidak tahu juga, mungkin karena faktor genetik apa, dan itu kan kita sudah diagnostik dengan kateterisasi. Kita sudah lihat memang ada sumbatan dan memang betul serangan, 100% serangan. Jadi dia faktor resikonya karena hipertensi, dislipidemia dan obesitas. Begitu. Riwayat keluarga juga ada. Tapi kan usianya masih muda sekali, masih jauh dari menopause dan masih jauh dari apa, dan itu kita tidak sudah itu di luar kuasa kita, itu berhubungannya dengan Allah saja itu kayak gitu. Tapi tetap ketika terjadi hal yang seperti itu ya kita terapi, dan alhamdulillah sampai sekarang pasiennya sudah sehat, sudah pulih kembali, aktivitas seperti biasa. Oke, baik, Dok. Dari tadi kita sudah membahas mengenai definisi, sudah membahas mengenai gejala-gejala, faktor risiko, dan mitos fakta. Untuk tata laksana awalnya, Dok, ketika kita ketemu dengan orang yang serangan jantung, itu bagaimana, dokter, kira-kira? Oke, kalau kita ketemu pasien yang serangan jantung ada dua. Kayak contoh kejadian yang di video yang tadi, itu kan tiba-tiba kolaps. Kolaps, tidak sadar. Nah, yang kita harus perhatikan adalah apakah pingsan atau kolapsnya ini karena henti jantung. Wah, ini yang bahaya. Nah, ini harus penanganannya dalam hitungan menit. Karena kalau henti jantung kita tidak tangani dalam hitungan menit,
sudah bisa meninggal pasien, ya. Nah, tapi itu nanti saya jelaskan dulu ketika serangan jantungnya kondisi stabil, ya. Misalnya nggak diminta-minta orang tua kita tiba-tiba nyeri dada yang saya jelaskan tadi, nyeri dada tiba-tiba atau perasaannya tidak enak, ya. Nah, biasanya juga kan orang tua kuat, jadi ini bukan sakit dada tapi perasaan tidak enak, keringat dingin, ya, rasa kram-kram di tangannya. Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah satu, tenangkan dulu, ya, kita bed rest kan, istirahatkan dulu, ya. Kemudian kita pantau, ya, sekitar 10 menit apakah ada perbaikan atau tidak, ya. Nah, ini untuk kita melihat apakah angina pectorisnya atau nyeri dada karena jantungnya ini stabil atau tidak stabil. Apabila kita istirahatkan dalam 10 menit masih ada gejala, itu tidak stabil. Yang pertama kita harus lakukan, naikkan ke kendaraan, bawa ke IGD. Ya, nanti di IGD pasti akan dilakukan diagnostik, terutama kita rekam jantung dulu, EKG, kemudian kita kasih obat nitrat, ya, itu yang di bawah lidah biasa untuk mengurangi nyeri dadanya. Kemudian kita kasih obat-obatan pengencer darah, ya, kayak Aspilet, Clopidogrel, kemudian heparin dan lain-lain. Kalau memang diperlukan, nanti di rumah sakit akan ada intervensi, ya. Misalnya kita cek langsung, kenapa nih udah dikasih obat tapi nyerinya masih berlangsung terus. Ketika nyerinya masih berlangsung terus, kita akan cek, kita lihat, oh ternyata sumbatannya terjadi total. Nah, itu harus dibuka langsung, ya, langsung intervensi di rumah sakit, ya. Nah, dan itu harus dilakukan segera, ya. Keluarga harus support, setuju, karena begitu terjadi sumbatan full, kemudian kita biarkan 1 menit 2 menit itu semakin banyak sel-sel otot yang mati, otot jantung. Namanya kalau otot jantung mati itu tidak bisa hidup lagi, kecuali kalau misalnya dia sakit, nah kita bisa kembali perbaiki, seperti itu. Oke, baik dokter. Mungkin setelah tata laksana, pastinya kita mau mencegah, dok. Apalagi kita sebagai anak-anak muda, pastinya tidak mau yang namanya kita sampai meninggal karena serangan jantung. Mungkin ada tips dari dokter untuk cara mencegah penyakit serangan jantung yang ya, sebenarnya sesimpel menghindari faktor risiko. Ya. Kalau menghindari faktor risiko yang unmodifiable, yang nggak bisa dimodifikasi kayak usia, jenis kelamin, itu kan ya sudahlah, itu nggak bisa terelakkan lagi, pasti umur kita tiap tahun pasti bertambah. Kalau misalnya saya laki-laki terus saya mau ganti di KTP deh jadi perempuan supaya faktor risiko jantung saya berkurang, nggak bisa kan? Nah, itu udah nggak bisa. Tapi kan yang bisa dimodifikasi itu merokok. Ya nggak usah merokok aja lah, biasa santai aja. Terus yang kedua, hipertensi dan diabetes mellitus. Ya kita hindari penyebabnya, minuman yang manis dan asin, terlalu asin. Nah, itu kita hindari. Kemudian dislipidemia, ya, apalagi di Makassar nih, coto, palu basah, sop saudara, kikil, wah kurang apa lagi coba. Boleh sih boleh, karena sebenarnya kolesterol itu makanan utamanya jantung. Tapi apa yang berlebihan itu yang nggak bagus. Semua yang berlebihan yang nggak bagus. Nah, makanya jadi harus kita perhatikan bahwa boleh lah kayak 1 bulan 2 bulan sekali itu, it's no problem, ya. Nah, terus ya udah itu aja, saya olahraga. Ya, betul, dok. Olahraga, jaga pola istirahat, seperti jaga itu. Pola makan, ya, dok, ya. Ya. Supaya tidak obesitas, ya, dok. Iya, sesimpel itu sebenarnya kalau misalnya. Ya, oke, baik dokter. Mungkin itu tadi merupakan pertanyaan terakhir untuk podcast kali ini. Terima kasih banyak dokter sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi TTS dari AMSA Universitas Bosowa pada episode kali ini, dokter. Oke, baik. Mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di TTS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.